Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan masih membahas suratul jin, dan kita masuk pada ayat yang ke-9 kalau salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa kidada wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wa la rahaqa. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala masih menceritakan tentang kondisi alam jin. Jin berkata, dan sesungguhnya kami para jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita dari langit. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang selalu mengintai. Dan sesungguhnya kami bangsa jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu di langit. Apakah merupakan keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya? Dan sesungguhnya kami bangsa jin ada yang soleh, ada pula yang kebalikannya. Kami menempuh jalan-jalan yang berbeda. Dan sesungguhnya kami bangsa jin telah menduga bahwa kami tidak mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Dan sesungguhnya kami juga bangsa jin mendengar petunjuk Al-Quran. Kami beriman kepada Al-Quran, maka barang siapa yang beriman kepada Tuhan maka tidak perlu takut, rugi ataupun berdosa. Taib. Pada minggu yang lalu kita sudah singgung tentang bagaimana upaya jin untuk menyesatkan manusia dengan cara memperjualbelikan berita yang didengar mereka dari langit. Dan ini salah satu kekuatan jin mampu terbang, mampu menembus langit. Tetapi yang dimaksud langit di sini adalah bukan berarti jin sanggup naik sampai ke langit ketujuh, tidak. Jin itu hanya memiliki beberapa pos-pos saja di langit, dan tidak bisa lebih daripada itu. Lah, jin-jin ini Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mampu mendengar apa yang dibicarakan para malaikat ketika Jibril kemudian mendapatkan mandat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membagikan tugas setiap malaikat yang akan bertugas di bumi.
Lah ketika kemudian malaikat itu bercakap-cakap, berbicara satu dengan yang lainnya tentang tugas yang mereka akan tugaskan di bumi, disitulah jin mencuri dengar. Sehingga kalau mereka mendapatkan beberapa kalimat dari para malaikat yang ada di langit, umpamanya di bumi akan terjadi gempa, di bumi akan terjadi tsunami, di bumi akan terjadi banjir, di bumi akan terjadi macam-macam, robohnya negara dan begitu seterusnya, maka berita yang secuil ini, yang sedikit itu, kemudian akan digoreng oleh jin sehingga akan ditambah dan dikurang, sampai-sampai dikatakan dari 100 berita itu yang benar cuma satu, yang 99 itu sudah gorengan jin, sehingga yang sampai kepada manusia itu kebanyakan dusta dibandingkan benarnya. Lah oleh para dukun itulah kemudian disampaikan kepada manusia dalam bentuk ramalan. Tentu berita yang dusta dari kalangan jin tetaplah dusta. Ketika para dukun berusaha menyampaikan berita yang dusta itu, tetaplah dusta, tidak mungkin menjadi sebuah kebenaran. Makanya saya katakan bahwa para dukun itu hakikatnya kena tipu jin, tapi manusia kena tipu para dukun. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki jin-jin itu untuk selalu mencuri dengar. Apalagi ketika Nabi SAW sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka tidak ada satupun jin yang mampu menaik ke atas, karena Allah Subhanahu wa taala hendak menjaga wahyunya yang sampai kepada Rasul jangan sampai kemudian bercampur aduk dengan perkataan jin. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala memfungsikan bintang-bintang di langit untuk melempari jin-jin yang berusaha naik ke langit, sehingga Allah katakan wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan kami para jin ini dulu memiliki tempat-tempat, pos-pos di langit itu untuk berusaha mencuri dengar apa yang dibicarakan para malaikat. Akan tetapi sekarang siapa yang mencoba naik ke langit, kata mereka, maka mereka akan diserang dengan meteor-meteor, dengan panah-panah api yang akan mengintai setiap saat. Dari situlah maka ketika banyak jin-jin yang mati karena terkena lemparan meteor-meteor itu, sehingga akhirnya ketakutan bagi jin yang lainnya. Maka sejak itu jin tidak pernah naik lagi ke langit, tidak pernah lagi naik ke langit. Kenapa? Karena takut mereka akan ditembak dengan panah-panah api. Sampai kapan? Sampai wafatnya Rasulullah, ya, sampai wafatnya Rasul saja. Jadi sejak Nabi SAW masih hidup, tidak ada jin yang naik ke langit. Tapi ketika kemudian Nabi SAW sudah wafat, artinya bintang itu sudah tidak lagi difungsikan untuk menjadi panah-panah api bagi setan yang naik ke atas. Maka sejak zaman itu setan naik lagi ke langit sampai hari ini. Bahkan semakin banyak lagi, semakin banyak lagi jin-jin yang naik ke langit, persis sebagaimana sebelum Rasul diutus. Jin itu berusaha mencuri dengar di langit. Makanya kemudian dunia perdukunan makin kesini makin berkembang lagi. Di zaman Nabi SAW tidak ada. Di zaman manusia terbaik, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in itu masih sedikit gitu ya, muncul-muncul. Tapi kemudian jauhnya masyarakat dari zaman Nabi SAW, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, walladzi ba'dahu syarrun minhu, maka zaman semakin jauh daripada Rasul pasti akan semakin buruk, karena perdukunan itu semakin merajalela kembali. Bahkan sekarang dukun itu sudah memiliki hati di masyarakat. Masyarakat sekarang sudah mulai berdatangan, berduyun-duyun datang ke dukun.
baik cari ramalan, baik cari rizki, baik cari penyembuhan gitu ya, macam-macam. Bahkan kalau seandainya terbukti satu dua dukun itu dalam bentuk istidraj, namanya dia sanggup mengobati, ya, maka manusia itu yang tidak punya akidah pasti akan datang. Dan kita lihat hari ini kan, dulu ada dukun cilik ya kan, hanya gara-gara punya batu akhirnya semua orang datang dari mana-mana daerah datang. Ya, ingat ya dukun cilik dulu ya, yang punya batu petir itu batu apa tuh? Batu gundala, batu petir ya, dimasukkan ke air, diminum air sembuh. Tapi batu itu ada expirednya rupanya. Sudah tidak ada lagi ya cerita anak kecil itu ya, sudah berhenti ya, ada kadaluarsanya dia. Jinnya sudah keluar dari batu itu. Sekarang hilang pula dukun cilik, datang pula dukun perempuan ya. Coba bayangkan, ramai dari mana-mana datang, ngaku bisa mendatangkan nabi, ngaku bisa mendatangkan malaikat, padahal yang datang jin. Yang datang kepada wanita ini jin bukan malaikat. Yang datang kepada wanita ini jin bukan nabi, bukan para nabi, bukan arwahnya para nabi, juga bukan arwahnya orang-orang yang keluar dari kuburan. Tapi yang datang itu jin. Jin itulah yang kemudian menghayalkan di hadapan wanita itu seolah-olah malaikat, seolah-olah ruhnya para nabi, seolah-olah ruhnya orang-orang soleh, naudzubillah ya. Dan ini kita sudah bahas. Tapi lihat saking percaya masyarakat kan, walaupun dia tidak meruqyah, kita tahu bagaimana ruqyah syar'i, ruqyah yang dicontohkan Nabi SAW dan para sahabatnya dan dibukukan para ulama. Dan apa yang dilakukan wanita ini tidak sebagaimana ruqyah yang kita pahami, baik dari ajaran Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Artinya ruqyah dia yang di luar daripada Al-Quran dan sunnah Rasul dan tuntunan para ulama, pasti ruqyah itu syirkiyah, pasti ruqyah itu mengandung syirik. Tapi walaupun demikian masyarakat itu tidak peduli, mau syirik mau tauhid, yang penting sembuh penyakitnya. Begitu kan kaidah di masyarakat itu, anak nggak pedulilah mau dukun mau kiai, yang penting saya sakit ingin sembuh, dan rupa-rupanya sembuh tanpa mengindahkan apakah kemudian dia terjerumus kepada dosa besar ataupun tidak. Padahal ujian itu, kata para ulama, adalah SMS dari Allah. Itu WhatsApp dari Allah itu, ujian itu ya. Supaya orang yang diuji itu sadar, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pedih itu apabila Allah membiarkan manusia sekehendaknya. Allah biarkan gitu saja, tidak diingatkan. Ingat kalau antum dibiarkan saja, dikasih nikmat, dikasih sehat, dikasih sembuh, dikasih rizki, dikasih pekerjaan, kayaknya hidup itu lancar-lancar saja. Walaupun tidak sholat, tidak sedekah, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat gitu, lancar saja. Justru ini yang paling bahaya orang kayak gini nih ya. Kenapa? Karena bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengadab kepada orang seperti ini sekonyong-konyong. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum, sehingga ketika mereka di atas kebahagiaan yang mereka rasakan, tiba-tiba kami datang mengadab dia, kan gitu ya. Tapi kalau ada muqaddimah dulu, dikirim dulu SMS berupa ujian, berupa sakit, berupa masalah, itu kan bisa introspeksi kita ini, introspeksi diri gitu. Jadi ujian itu sebenarnya rasail minallah, kata ulama. Itu risalah atau itu SMS dari Allah untuk menyadarkan kita, untuk menyadarkan kita supaya kita ini sadar betapa banyak orang-orang yang diuji akhirnya bertobat. Banyak yang bertobat. Ujian itu terkadang menjadi nikmat bagi orang-orang yang beriman. Terkadang umpamanya suami istri bercerai, itu kan juga musibah kan gitu ya, ujian. Ada suami bertengkar dengan istrinya kemudian cerai, itu musibah. Habis itu diuji lagi, anaknya ketabrak umpamanya. Terkadang ini kan ujian sampai beruntun nih, sudah cerai, selang perceraian kemudian besoknya anaknya ketabrak lagi, sakit anaknya, itu kan ujian.
Tapi terkadang di balik ujian ini ada nikmat. Gara-gara anak ini akhirnya rujuk lagi tuh. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ada kan yang rujuk lagi, sudahlah demi anak kita rujuk akhirnya kan gitu ya. Padahal secara zahir ujian, sudah cerai ujian, anaknya ketabrak ujian lagi. Rupanya di balik ujian itu rupanya menyatukan kembali suami istri. Karena apa? Demi anak. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi terkadang orang melihat ujian itu terlampau banyak dari sisi negatif, tidak lihat dari sisi positifnya. Padahal kata Nabi SAW, terkadang orang tidak bisa mencapai sorga, tingkatan sorga itu dengan amalannya, dan hanya bisa dicapai dengan ujiannya. Jadi ada sorga-sorga itu tidak bisa dicapai dengan amalan kita. Jadi amalan kita tidak nyampe ke situ. Tapi dengan ujian yang Allah berikan, kemudian kita sabar. Dengan sabar itulah kita dapat pahala besar. Akhirnya kita sampai juga ke tingkatan yang kita kehendaki di sorga itu. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Berapa? Wallahu a'lam, saking banyaknya. Taib. Kemudian Allah mengatakan, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Jin-jin ini mengatakan, sungguh kami para jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Jadi pas mereka naik ke atas, tahu-tahu diserang saja begitu ya oleh panah-panah api itu. Dan sesungguhnya kami jin itu tidak mengetahui adanya penjagaan di langit itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang-orang yang ada di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya? Jin tidak tahu ada apa ini. Kenapa kami tiba-tiba diserang ini? Ini pertanda baik ataukah pertanda buruk? Menunjukkan bahwa jin tidak tahu yang gaib. Ya. Jin tidak tahu yang gaib. Kalau jin saja tidak tahu yang gaib, yang jadi rujukan dukun, maka mustahil dukun tahu yang gaib. Gak mungkin rujukannya saja tidak tahu yang gaib, apalagi dukunnya. Makanya dukun tuh kalau meramal pasti dusta ramalannya, dipastikan dusta itu. Kalau toh memang kemudian ramalannya benar, itu kebenaran saja, ya kebetulan benar gitulah maksudnya. Tapi kebanyakan ramalan itu dusta. Dulu ada yang meramal dukun gitu kan dari Amerika. Siapa itu dukun yang perempuan itu kan, bisa meramal nanti tahun 2012 itu akan terjadi kiamat. Suku-suku Gipsi ya. Wah, menyebar di mana-mana sampai ada filmnya, film kiamat. Rupanya tidak terjadi kiamat. Nah, sekarang muncul lagi ya, bahwa sebentar lagi akan kiamat karena tanda-tandanya ini sudah nampak sekali. Dengan sangat yakinnya, nih tahun ini pasti akan terjadi duhon. Bumi ini akan dibungkus. Maka kalian harus cepat-cepat naik ke hutan, buat perkampungan di hutan biar selamat. Ya nggak paham duhon itu sampai di hutan. Dikira duhon itu hanya di kota saja gitu. Duhon pun akan sampai di hutan. Coba bayangkan. Kemudian ngarang pula cerita supaya nanti kalau Dajjal kita selamat, karena Dajjal itu akan berjalan di kota-kota. Orang ini tidak paham hadis. Kok Dajjal hanya di kota-kota saja? Nabi tidak menyebutkan kota. Nabi hanya mengatakan tidak ada satupun bumi illa sayata'ahu Dajjal, kecuali Dajjal akan menginjak illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Begitu redaksi hadisnya. Artinya tidak menunjukkan kota saja. Dajjal pun akan ke kampung, akan ke hutan, akan ke perbukitan. Tidak mungkin kota saja gitu kan. Masa orang kota saja yang kenalan sama Dajjal? Ya Dajjal pun akan ke kampung, akan ke perumahan-perumahan yang di bukit, semua akan pasti. Jangankan ke situ, ke kutub saja datang Dajjal itu. Ya, makanya di awal hadis dikatakan Dajjal itu akan berkeliling berapa hari? 40 hari kan? Yang satu harinya sama dengan setahun. Hari keduanya sama dengan sebulan. Hari ketiganya sama dengan seminggu. Apa maksudnya ini? Maksudnya ada satu hari itu yang lamanya sama sampai 1 tahun. Seperti daerah kutub yang siangnya sebentar atau malamnya lama. Ada yang siangnya lama kemudian malamnya sebentar.
Maksudnya 3 hari pertama itu Dajjal akan menjelajahi kutub, itu maksudnya. Lalu siapa orang yang tinggal di kutub? Kan gak banyak orang tinggal di kutub itu, tapi Dajjal akan ke situ, gitu loh. Tetapi setelah keempat harinya baru Dajjal itu akan berjalan di hari-hari yang normal seperti kita. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan Dajjal itu hanya berjalan di kota. Ya, jangan-jangan siasat saja supaya naik ke bukit buat kampung di sana. Laris nanti tanahnya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hadis itu mengatakan tidak ada satu jengkal bumi kecuali diinjak Dajjal. Sampai manapun Dajjal itu akan nguber. Manusia akan berjumpa dengan Dajjal kecuali orang-orang yang memang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, apabila kalian berjumpa dengan Dajjal falyan'a anhu, kata Rasul, minggat, pergi, menjauh, kata Rasul ya. Jangan sok bisa menghadapi. Siapa Anda kok bisa menghadapi Dajjal pula? Kemudian Allah mengatakan, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami jin itu ada yang saleh, ada pula kebalikannya. Kami ini menempuh jalan yang berbeda-beda. Artinya kehidupan jin itu sama dengan kita. Ada orang awam, ada orang yang sedikit berilmu, ada para dai, ada para duat, ada para ulama, gitu ya. Sama, mereka juga kehidupan mereka sama dengan kita. Yang membedakan tidak ada nabi, gitu saja. Tidak ada rasul, tidak ada nabi dari kalangan jin, karena seluruh para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Tetapi orang-orang soleh, para ulama, para duat ada di kalangan jin. Pesantren-pesantren tahfidz Quran ada di kalangan jin ya. Jin pun punya kehidupan yang sama dengan manusia gitu, kurang lebih dengan kita jin itu. Cuman bedanya nggak kelihatan saja. Nah, cuman pada dasarnya jin itu memang lebih banyak yang jelek dibandingkan yang baik, gitu saja. Lebih banyak yang kufur dibandingkan yang beriman. Jin itu pada dasarnya. Cuman kehebatan jin itu, di antara jin itu yang ada yang bersih hatinya, yang kalau mendengar ayat Al-Quran dibacakan itu langsung beriman. Tapi manusia, terkadang orang yang baca Quran itu sampai delewer tuh tidak bisa juga dapat hidayah. Ada orang-orang yang mendengar Quran itu dapat hidayah, tapi jin sekali dengar langsung beriman ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan surah jin itu setelah surah Nuh? Karena dalam surah Nuh itu menggambarkan ada manusia yang degil, didakwai oleh Nuh 950 tahun tidak beriman. Dalam surah jin tidak didakwahi, mendengar Rasul baca Quran langsung beriman, kan gitu kan, aneh gitu. Di manusia nih didakwai 950 tahun tidak mau beriman di zaman Nabi Nuh itu. Tapi ada jin di zaman Rasul tidak didakwai, kebetulan nyasar ke pasar ukat, Rasul lagi sholat subuh, kemudian mendengarkan Rasul baca Quran, kemudian mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar Quran ini baik kali nih kata-katanya, yahdi ila rusdi, nampaknya ini kalimat ini mengarahkan kepada petunjuk. Fa'aman nabi, langsung kami beriman, kata jin. Jadi ada jin-jin itu yang hatinya jauh lebih hebat dibandingkan manusia, sekali dengar Quran langsung beriman. Tapi banyak manusia berkali-kali dibacakan Quran pun tetap saja ya kan tidak mau beriman, bahkan ada yang lari. Saya kira setan saja yang dibacakan Quran lari, ada juga orang dibacakan Quran lari. Berarti setan di atas setan itu manusia ini. Baik, jadi di antara kami, kata jin itu ada yang soleh, ada para ulama, ada ahli ibadah, ada orang baik. Wa minna duna dzalik, tapi ada juga yang kebalikannya, ada orang kafir, fasik, munafik, ada ya, dan orang jahat ya. Kunna tara'iqa qidada, masing-masing kami menempuh jalan-jalan yang berbeda. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya, kata jin, kami bangsa jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi ini,
dan tidak pula dapat lari melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kebersihan hati jin itu. Jin paham bahwa mereka tidak mungkin lepas daripada pandangan Allah. Mereka tidak mungkin lepas daripada penglihatan Allah, dari perhatian Allah, ya. Dan inilah jin-jin yang lurus, ya, jin-jin yang sudah beriman gitu ya. Maka jin-jin ini merasa setelah mereka beriman, mereka sadar bahwa kami tidak mungkin lepas dari pandangan Allah, kami tidak mungkin lepas dari penglihatan Allah. Dan itulah yang harus ditanamkan. Sering saya katakan, ikhwatu fiddin, lakukan apa yang disarankan Nabi SAW. Jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taqilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan kau lari dari masalahku walaupun sekejap mata. Jangan sampai kau lari dari masalahku walaupun sekejap mata. Maknanya apa? Maknanya Nabi SAW paham kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur tangan dalam setiap masalah yang dihadapi Rasul, tentu Rasul akan menghadapi sendirian, dan itu berat ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala masuk ikut campur dalam urusan Rasul, maka akan terasa ringan. Kenapa? Karena ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat perang Badar, jumlah kaum muslimin hanya 314 orang, yang dilawan itu 1000 lebih. Tapi karena Rasul melibatkan Allah dalam pertempurannya, maka Allah kirim para malaikat, jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah musuh. Jumlah musuh cuma 1000, malaikat yang datang 5000. Itu kan banyak tuh. Plus dengan sahabat 314, berarti 5314 lawan 1000 orang kafir. Mana tahan? Kalah lah. Coba, awalnya 314 lawan 1000. Akhirnya datang bantuan 5000 malaikat dipimpin jin lagi. Bi khamsati alafin minal malaikah, datang 5000 pasukan malaikat. Lihat, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ikut campur tangan, maka Allah enggak main-main. Allah kirim tentara-tentaranya. Ya. Lah itu yang kemudian diyakini jin. Mereka tidak mungkin lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jin lo tahu bahwa mereka tidak mungkin lepas dari pengawasan Allah. Artinya apa? Jin itu mengajarkan manhaj kepada kita, namanya manhaj muraqabah. Bagaimana kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin mengatakan lagi, wa anna lamma sami'nal huda amanna bi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan sesungguhnya kami jin mendengarkan petunjuk, artinya Al-Quran, lalu kami beriman kepada Al-Quran. Maka barang siapa beriman kepada Allah, maka tidak perlu takut, tidak perlu rugi, ya, ataupun tidak takut berdosa. Dari sini ikhwatu fiddin, persis seperti ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam, Hawa dan Iblis dari sorga ke dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam ayat yang lain, fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala, gimana? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala yadhillu wala yashqa. Ada dua ayat yang sama. Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Jadi ketika Adam, Hawa dan Iblis sudah di dunia, maka Allah kirim petunjuknya. Kemudian Allah katakan, siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan takut dan tidak akan sedih. Dalam ayat yang lain, tidak mungkin sesat, tidak mungkin celaka. Siapapun yang mengikuti petunjuk Allah. Persis seperti yang dikatakan di sini, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Maka tidak perlu takut, tidak perlu rugi, tidak perlu berbuat dosa. Karena petunjuk itulah yang mengantarkan manusia ke dalam hidayah, dan hidayah itulah yang menyadarkan orang. Jadi orang kalau sudah mengikuti hidayah, tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut lagi. Kemudian Allah mengatakan,
wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Dan di antara kami bangsa jin ada yang masuk Islam, ada yang menyimpang dari kebenaran. Kemudian siapa yang masuk Islam, maka mereka telah memilih jalan yang benar, dan siapapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar api di dalam jahannam. Lihat, jin saja tahu mana yang hak, mana yang batil, bahwa jalan di kebenaran itu jalan petunjuk, dan siapa yang jalan petunjuk ngarahnya ke surga, siapa jalan yang menyimpang dari petunjuk ngarahnya ke neraka. Jin aja tahu kok. Kenapa manusia tidak paham? Ya. Karena ada di antara manusia itu kalau diingatkan, dalilnya sudah jelas Quran dan Sunnah, terkadang mereka tidak mau mengatakan sami'na wa ata'na, masih saja kemudian berusaha untuk ngeles, bahasa kitanya ya. Oh betul tuh ayatnya, tapi kan kalau sudah tapi kan yang susah kita buat ya. Padahal apa sih susahnya sami'na wa ata'na itu? Lihat, jin aja sami'na wa ata'na. Aman Nabi, kami langsung beriman, masa kalah dengan jin, ya kan? Makanya di sini jin tahu ada di antara jin itu yang masuk Islam, dan kalau masuk Islam maka mereka dapat petunjuk. Tapi ada jin juga yang zalim, yang qasid, maka mereka ada ke dalam jahannam. Makanya kata jin, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kemudian jin mengatakan, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, maksudnya Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup, yang merupakan nikmat kehidupan bagi manusia. Karena air itu simbol kehidupan kan itu. Makanya Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, kami buka berkahnya dari langit dan dari bumi. Tapi ketika mereka mendustakan, fa akhadnahum, kami ancam mereka, kami adab mereka. Coba sebuah negara, kalau istiqomah sebuah negara itu ikhwan, kembali kepada hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah, berkah negeri ini. Tapi kalau kemudian sebuah negara mulai menjauhkan Al-Quran dan Sunnah, apa yang terjadi? Kata Rasul, malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ketika para pemimpin itu sudah meninggalkan Al-Quran, kemudian berhukum kepada selain yang diturunkan Allah kepada mereka, pasti Allah akan buat keretakan di negara tersebut. Pasti Allah akan buat kehancuran di negara tersebut. Pasti Allah akan buat permusuhan di negara tersebut. Ya, dan di negara kita sudah nampak tuh. Ketika negara itu sudah memusuhi para ulama, negara itu sudah memusuhi agama, berusaha memisahkan politik dengan agama, kemudian menjadi sekuler, bahaya nih. Kalau sebuah negara jadi negara sekuler, berusaha memisahkan mana agama, mana politik, mana agama, mana ekonomi, mana agama, mana kesehatan, pokoknya berusaha. Sudahlah agama itu di masjid, sholat 5 waktu, ta'lim, majelis ilmu. Adapun masalah pilkada, pilpres, pil ini, pil itu, pilek, macam-macam gitu ya, itu urusan kami lah politik. Nggak usah ikut campur agama di sini. Nggak usah bawa dalil gitu ya. Ini bahaya nih. Ya, apalagi kalau kemudian membuat semacam statement yang mengatakan bahwa agama ini musuh negara. Ini bahaya nih. Agama musuh negara, bisa bahaya. Hanya gara-gara apa? Segelintir orang yang memiliki pemahaman takfir, yang suka mengkafir-kafirkan orang, akhirnya melakukan pengeboman, kemudian langsung menjustis bahwa agama itu musuh negara. Cukuplah oknumnya saja, tidak perlu disalahkan agamanya ya, karena semua agama juga berpotensi adanya teroris. Semua agama loh ya, bukan Islam saja loh ya. Ada orang-orang radikal, oknum-oknum radikal itu semua agama, baik Islam, Hindu. Tuh lihat di Myanmar itu yang membantai orang Islam, memang orang Islam ya, bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi
Orang apa? Orang Buddha kan? Yang katanya mengedepankan kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Ada juga yang tukang bantai. Kasih sayang mana itu? Masa kasih sayang bantai-bantai orang? Itu yang jelas-jelas dakwahnya selalu berbicara kasih sayang manusia. Itu saja bisa radikal. Gitu ya. Jadi semua agama itu berpotensi ada radikalnya. Ada. Ya. Tetapi tidak satupun agama mengajarkan radikal. Enggak ada satupun agama. Kalau itu agama langit atau kalau agama bumi. Ya. Tidak ada agama langit itu. Agama langit itu ketika memerintahkan jihad, bukan radikal jihad itu. Jihad itu perintah, ada kebaikan di dalamnya. Tetapi jihad yang sesuai dengan kaidah-kaidah. Ya, jihad yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan jihad serampangan main bom sana sini. Ya, itu bukan jihad, itu jahat namanya. Beda jihad dengan jahatnya. Ya, jadi antum harus pahami, tidak bisa kita pisahkan antara kesehatan dengan agama, politik dengan agama, ekonomi dengan agama. Tidak bisa. Itu menjadi sebuah kesatuan. Karena Islam mengajarkan segala sesuatunya. Jangan lagi urusan kesehatan, urusan ekonomi, urusan politik, urusan jamban loh diatur dalam Islam tuh. Urusan orang masuk kamar mandi diatur. Ya, sebelum masuk ada doanya, masuk aja kakinya diatur, jangan sembarang main langkah. Keluar saja diatur, di dalamnya saja diatur, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi, keluar saja ada aturannya. Kalau urusan sepele, urusan buang hajat diatur dalam Islam. Mustahil kalau seandainya perkara-perkara yang lebih besar daripada urusan jamban tidak diatur. Akalnya di mana lah kan itu? Urusan kecil sepele kok diatur, masa urusan gede nggak diatur? Pasti lebih diatur lagi. Ya. Makanya kita lihat, sering saya katakan, sekarang kalau orang memisahkan kesehatan dengan agama, Islam loh sudah mengajarkan bagaimana supaya kita nggak kena virus, nggak kena penyakit. Ada dalam Islam itu ajarannya, seperti mencuci tangan, seperti tidak boleh meniup makanan, seperti tidak boleh bersin kecuali ditutup. Itu ajaran-ajaran kesehatan semua itu. Bahkan dikatakan at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Diatur. Ya, masalah ekonomi juga diatur. Makanya ada di dalam kitab fikih itu babul buyu namanya, kitab yang bicara tentang jual beli. Jual beli diatur. Dalam jihad juga sama diatur. Ya. Dalam bernegara juga diatur. Makanya ada bab tentang masalah ahkamul umara, hukum-hukum pemimpin. Ya, diatur. Jadi bagaimana kemudian mau dipisahkan antara Islam dengan negara? Ini mau dibawa kemana? Negara kita ini sedikit-sedikit jadi sekuler lama-lama, ujung-ujungnya jadi PKI pula nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita katakan bahwa kalau para pemimpin itu sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka persis seperti yang dikatakan di sini, walau wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Selama mereka masih istiqomah, maka kami akan curahkan air kepada mereka, air kehidupan. Maksudnya nikmat yang akan merata di manusia. Ini mah enggak dikasih hujan jadi musibah, kan gitu. Dikasih hujan bukannya nyuburkan, malah buat banjir hujan itu. Coba. Makanya apa kata Rasulullah? Walaulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena binatang ternak, manusia tidak akan dihujani. Walaupun dihujani, itu nggak akan menyuburkan orang. Nggak akan menyuburkan, jadi musibah, jadi bencana, jadi kebanjiran, jadi macam-macam gitu ya. Maka itu sebenarnya kembali kepada diri kita. Kalau orang itu beriman dan bertakwa, tidak mungkin hujan sampai buat banjir. Ya. Hujan itu adalah air kehidupan. Gara-gara hujan hidup semua. Tapi kenapa berbalik jadi musibah? Ya, kembali kepada kita introspeksi. Linaftinahum fihi. Nah, lihat di sini. Linaftinahum fihi. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluku adzaban sa'ada. Ya, dengan cara itu kami hendak menguji mereka, kata Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat pedih.
Dari sini ikhwatu fiddin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia dengan dua cara. Ada ujian yang baik, ada ujian yang buruk. Dua-duanya ujian. Kalau ujian baik, senang orang, alhamdulillah. Sekali kena ujian yang agak berat sedikit gitu kan, keburukan, langsung kemudian menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ikhwan, terkadang ada orang diuji itu dicela manusia. Dia tidak paham, sebaik apapun orang itu pasti dicela orang. Sebaik apapun, walaupun orang itu dipuji dalam Quran, walaupun orang itu dipuji dalam hadis, pasti orang itu tidak lepas dari celaan manusia. Saya contohkan Maryam bintu Imran. Bagaimana pujian Al-Quran terhadap Maryam, sampai-sampai ada surah namanya surah Maryam. Wanita sebaik ini saja tetap dicela orang. Orang Yahudi mengatakan apa? Maryam berzina, punya anak namanya Isa. Ini orang baik loh ya. Maryam saja kena fitnah. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, putri Abu Bakar, istri Rasulullah, wanita paling cerdas, dipuji dalam hadis Nabi, dicela juga kan, dituduh berzina dengan Sofwan ibn Mu'attil. Bahkan Nabi SAW sendiri, kurang apa dia, pemimpin para nabi, mukjizat datang kepadanya. Bahkan manusia yang paling banyak mukjizat dari seluruh para nabi dan rasul hanyalah Rasulullah. Diuji juga, dicela juga, dikatakan tukang sihir, dikatakan gila, dikatakan macam-macam. Sebaik apapun tak lepas dari celaan. Siapa yang tidak lepas dari celaan? Hah? Nggak ada. Jadi kalau kita ini dicela orang, lihat Nabi, gitu saja selesai, tenang kita. Oh, Nabi aja dicela, apalagi saya, gitu maksudnya. Sederhananya seperti itu. Maryam saja dicela, Aisyah saja dicela, para sahabat saja dicela, apalagi kita. Ya. Ya tentu kita kalau dicela orang, iya, makanya ridhon nas goyatun la tusa. Ya. Artinya mencari kesenangan orang itu, ridho manusia itu sesuatu yang mustahil diraih. Mana bisa? Ada sebagian manusia suka dengan kita, belum tentu yang lain suka. Makanya saya ngalami, saya ini seorang ustaz, mengalami ada orang-orang itu maunya ustaz itu kayak malaikat, sementara mereka setan yang berkeliaran. Paham gak? Ada orang yang seperti itu. Ustaz itu harus kayak malaikat, nggak boleh salah. Kalau salah habis. Sementara mereka yang ngomong begitu setan-setan yang jalan-jalan tuh. Harusnya ketika mereka mengatakan ustaz itu harus kayak malaikat, mereka minimalnya kayak nabi lah kan gitu ya. Ini mah enggak. Ustaznya pengen kayak malaikat, merekanya pengen kayak setan. Asli bisanya itu maunya orang ini baik, tapi mereka nggak mau baik. Ada orang kayak gitu tuh. Ya, dan saya pernah mengalami seperti itu. Dicela orang macam-macam, ini ustadznya harusnya begini. Kita ini manusia, bukan malaikat. Kalau ada kesalahan wajar. Jangan menuntut orang jadi malaikat sementara Anda jadi setan, gitu maksudnya. Ya sama-sama kita baik lah kan gitu ya. Karena manusia itu ada kekurangannya. Manusia itu ada kekurangan, tidak lepas daripada celaan. Makanya kenapa ujian itu, kalau Allah menguji kita ikhwan, makanya ada dalam kitab tauhid itu, jangan pernah menjadikan fitnah manusia kepada kita seolah-olah adab dari Allah. Jangan pernah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah, menjadikan fitnah celaan manusia kepada kita seolah-olah kita sedang diadab Allah. Enggak, itu ujian sebenarnya. Allah sengaja menguji kita karena manusia itu tidak akan lepas dari ujian. Siapa yang lepas dari ujian? Enggak ada ya. Cuman cara mengemas ujian itu yang paling penting. Makanya saya katakan, kalau ada orang yang mencela kita, maka solusinya cuma dua kata para ulama. Pertama, maafkan. Yang kedua, buatlah rileks, jangan pikirkan, tidur saja. Begitulah kata para ulama, suruh tidur kita. Karena tidur itu bisa mengalahkan musuh. Lihat Ashabul Kahfi, dia difitnah oleh kerajaan, diancam oleh kerajaan, didolimi oleh kerajaan, akhirnya keluar dari kerajaan, masuk ke dalam gua, tidur di gua 300 tahun. Habis bangun musuhnya sudah kalah ya. Makanya ikut Ashabul Kahfi. Kalau orang benci sama kita, tidur saja.
tidur sudah. Nanti bangun tidur musuhnya sudah kalah. Artinya jangan dipedulikan, capek sendiri. Allah tidak menciptakan dia bicara itu untuk kita. Sampai kapan dia bicara seperti itu sama kita? Berapa hari, berapa bulan dia akan memfitnah kita? Hah? Nggak mungkin seumur hidup dia ngomong tentang kita. Karena Allah tidak mungkin menciptakan dia bicara itu hanya untuk kita saja, memfitnah kita. Enggak, nanti ada waktu jadi berhenti. Mungkin sehari dua hari dia ngomong, ngompor sana sini, sebulan dua bulan sana sini. Iya, lama-lama capek juga. Kenapa? Karena harus antum tanamkan sebuah keyakinan, kama tadinu tudan. Sebagaimana dia menyakiti kita, awas, nanti ada orang nyakiti dia. Sebagaimana dia mendolimi kita, awas, nanti ada orang yang mendolimi dia. Karena jazaa'us sayyi'ati sayyi'atun misluha. Balasan orang yang buruk itu keburukan yang serupa, tidak dari kita, dari orang. Gitu loh maksudnya. Makanya di sini terkadang linaftinahum fihi wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluku adaban su'ada. Kalau terjadi fitnah, Allah sedang menguji kita, jangan pula kemudian kita sedang diuji malah maksiat, gitu loh. Kalau sedang diuji makin dekat dengan Allah, ini enggak lah, makin diuji makin merosot imannya. Ya jangan, karena ada orang-orang yang justru setan sengaja. Makanya kenapa ujian itu? Agar Allah mengetahui mana yang jujur imannya, mana yang dusta imannya. Jadi kalau diuji harusnya makin dekat dengan Allah, supaya nampak kejujurannya dan nampak kedustaannya. Ketika diuji, orang ini tidak tahan, berarti nampak dustanya. Ketika diuji, orang ini kok istiqomah, berarti nampak imannya, gitu maksudnya. Maka serahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini sudah bab baru. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.